kita pakai contoh aja Bu ya. Kalau di penggunaan dana bos itu misalnya seperti Ibu belanja ATK, belanja buku dan perlengkapan sebagainya. Nah, di belanja barang ini apa saja kewajiban Ibu, Bapak Ibu yang harus dilakukan, dan pajak apa saja yang melekat di belanja barang tersebut. Yang pertama itu adalah PPN. PPN ini adalah pajak pertambahan nilai. Nah, PPN ini Ibu kenakan atas pembelanjaan dengan nominal di atas 2 juta dengan tarif 10% dari nilai belanjanya, dari dasar pengenaan pajaknya. PPN ini dikenakan kepada rekanan Ibu yang sudah PKP. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan yang misalnya kita belanja ke rekanan yang tidak PKP? Kalau di aturan itu memang untuk non PKP itu tidak dipungut PPN, tetapi disarankan untuk lebih amannya ke depannya dalam Ibu mempertanggungjawabkan, Bapak dan Ibu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pos tersebut, disarankan untuk mencari rekanan yang sudah PKP. Jadi nanti rekanan tersebut dapat menerbitkan faktur pajak. Untuk kode map yang Ibu gunakan, yang Bapak Ibu gunakan untuk pemotongan PPN ini adalah 411211 dengan jenis setoran 920. Contohnya, kita pakai contoh aja Bu ya. Misalnya Bapak dan Ibu belanja perlengkapan ATK sejumlah 2,5 juta. Jadi 2,5 juta ditambah dengan PPN 10%, PPN-nya 250.000. Nanti di SPJ-nya dicantumkan DPP plus PPN-nya. Jadi pembelanjaan itu sudah include PPN 2,5 juta plus PPN 10%. Namun ketika Ibu berbelanja di bawah 2 juta itu tidak perlu memasukkan PPN di sana. Jadi PPN-nya tidak dipungut oleh bendahara. Setelah itu ada belanja jasa. Belanja jasa ini contohnya seperti dana bos tersebut digunakan untuk perawatan alat-alat elektronik yang ada di sekolah. Misalnya untuk servis komputer dan lain-lain. Nah, belanja jasa, ketika Ibu melakukan belanja jasa, aspek perpajakan yang ada di dalamnya adalah yang pertama itu ada PPh pasal 23 dan juga PPN. Bapak Ibu sekalian ya, jadi tidak seperti PPN yang ada batasan nominalnya 2 juta rupiah. Untuk PPh pasal 23 dana tersebut untuk belanja jasa itu tetap dipotong PPh pasal 23-nya dengan tarif 2%. Untuk rekanan yang tidak memiliki NPWP dan tidak bisa menunjukkan NPWP-nya pada saat bertransaksi. Jadi untuk rekanan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif pajak 100% lebih tinggi. Jadi Ibu memotongnya, Bapak dan Ibu memotongnya 4%. Misalnya contoh, Bapak Ibu menggunakan jasa servis perusahaan jasa servis komputer untuk melakukan perawatan alat-alat elektronik di sekolah. Dengan biaya jasa tersebut
PPh pasal 3-nya sebesar 2% dari nilai belanjanya. Seperti itu. Untuk yang tidak ber-NPWP tinggal dikali tarif 4%. Dan untuk kode pajak dan jenis setorannya untuk PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Dan saya informasikan untuk mungkin ada bendahara yang belum tahu tata cara pembuatan setoran pajaknya seperti apa. Itu setoran pajak itu dilakukan dengan cara membuat billing terlebih dahulu. Nah, sekarang menggunakan instansi NPWP, instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu bendahara BOS di sekolah harus memiliki login dari akun DJP online Dinas Pendidikannya. Atau mungkin sampai saat ini Dinas Pendidikan sudah men-share akun DJP online ke masing-masing bendahara BOS untuk membuat. Selanjutnya untuk belanja jasa sama seperti belanja barang. Tadi perbedaannya untuk belanja barang hanya dikenakan PPN saja. Berbeda mengenakan PPh pasal 22 pada belanja barang. Jadi PPh pasal 22 itu tidak dikenakan kepada belanja yang sumber dananya dari dana BOS. Jadi untuk belanja barang hanya PPN saja yang dikenakan. Untuk belanja jasa ada tadi pasal 2 PPh pasal 23 dan juga PPN. Jika tadi PPh pasal 23 tidak memiliki batas nominalnya, harus dipungut berapapun besaran belanja Bapak dan Ibu itu harus dipungut PPh pasal 23. Jika PPN itu kembali mengacu ke batas nominal 2 juta. Ketika pembelanjaan jasanya di atas 2 juta, itu yang dipungut ada 2, PPh pasal 23 dan PPN. Contoh seperti tadi, ketika belanjanya di bawah 2 juta hanya dipotong PPh pasal 23. Misalnya belanja 1,5 juta. Nanti di SPJ-nya hanya dimasukkan PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadinya 1 juta, 1,5 juta, 2%-nya 30.000. Jadi untuk pembelanjaan jasa misalnya senilai 1,5 juta itu total dengan PPN yang harus dipungut, PPh pasal 23 yang harus di. Nah, bagaimana jika pembelanjaannya di atas 2 juta? Misalnya belanja jasa sebesar 2 juta rupiah. Dipungut adalah PPN 10% dan dipotong PPh pasal 23 2%. Jadi PPN-nya dulu 10% dari nilai belanjanya. 2,5 juta kali 10% berarti 250.000. PPN-nya 250.000. Sedangkan PPh pasal 23-nya dari 2,5 juta, dihitungnya dari 2,5 juta tetap dari nilai belanjanya, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai belanjanya. 2,5 juta dikali 2% adalah 50.000. Jadi ketika Ibu dan Bapak berbelanja jasa senilai 2,5 juta, itu yang harus Ibu di SPJ-nya yang harus Ibu cantumkan adalah 2.800.000. 2.500.000 ditambah 250.000 PPN ditambah PPh pasal 23-nya 50.000. Dan jenis setorannya pemungutan PPN adalah 411. Kita lanjut dulu. Jadi selain belanja
ada juga belanja jasa untuk konstruksi. Misalnya Ibu belanja, saya kurang tahu juga untuk juknisnya apakah bisa dana BOS dipergunakan untuk belanja konstruksi, perbaikan gedung. Tapi ketika misalnya ada dan belanja yang menggunakan dana BOS, belanja konstruksi itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, PPh final dan juga PPN. PPh final itu tarifnya adalah untuk perencana dan pengawas ada 2, yang berkualifikasi dan non kualifikasi. Untuk yang berkualifikasi, tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 4%. Untuk yang non kualifikasi, tarif PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 6%. Untuk Ibu mengetahui rekanan itu berkualifikasi atau non kualifikasi, itu biasanya ada di untuk perusahaan konstruksi di PDP-nya. Untuk pelaksana konstruksi itu ada dibagi 3, yang kualifikasinya kecil, kualifikasinya non kecil atau menengah, dan ada juga yang non kualifikasi dengan tarif masing-masing adalah kualifikasi kecil 2%, kualifikasi menengah 3%, dan non kualifikasi adalah 4%. Belanja dengan sumber dana BOS, sepengetahuan saya itu sepertinya jarang ada untuk belanja konstruksi. Untuk belanja konstruksi, kode pajaknya adalah 41128 dan jenis setorannya 409. Jadi untuk belanja konstruksi, selain PPh pasal 4 ayat 2 juga dikenakan PPN. Jika kembali lagi perbelanjaan itu nominalnya di atas 2 juta. Tarifnya sama 10% dari dasar pengenaan pajaknya. Untuk kode jenis pajaknya adalah 411211, jenis setorannya adalah 920. Jadi tadi hanya belanja barang saja yang tidak ada aspek pajak PPh-nya. PPN semuanya setiap belanja hampir semua belanja harus memungut PPN. Selanjutnya ada belanja sewa tanah dan atau bangunan. Ini contohnya misalnya belanja sewa ini Bapak Ibu menggunakan dana BOS untuk menyewa misalnya lapangan futsal untuk sekolahnya atau sarana-sarana kesehatan lainnya, sarana olahraga lainnya, misalnya lapangan bulu tangkis atau menyewa lapangan basket. Itu bisa dimaksud dengan belanja sewa. Dan di belanja sewa tersebut ada 2 aspek pajak yang dikenakan. Yang pertama adalah PPh pasal 4 ayat 2, 4 ayat 2 atas sewa dan PPN. 4 tarif pajak final. Jadi misalnya Ibu menyewa lapangan futsal untuk 1 bulan dengan biaya sewa 1 bulan 1 juta. Jadi Ibu harus memotong 10% dari penghasilan sewa yang diterima oleh rekanan tersebut. Misalnya 1 juta harus memotong 10% 100.000 dari biaya sewa tersebut.
dan menyetorkannya dengan kode MAP 41128 dan jenis setornya 403. Dan juga untuk belanja sewa, jika belanja tersebut nominal di atas 2 juta, itu dikenakan juga PPN sebesar 10%. Jadi PPN ini tetap batasannya ketika Bapak dan Ibu belanja di atas 2 juta, itu PPN itu sudah pasti terus memungut sebesar 10%. Dengan kode mapnya seperti yang dijelaskan tadi, 411 211 920. Ada juga untuk belanja pegawai atau belanja tenaga orang pribadi. Belanja pegawai ini aspek pajaknya adalah PPh pasal 21. Misalnya dana bos ini digunakan untuk membayar honor guru. Yang sering saya temui adalah untuk membayar honor guru. Nanti dibedakan seperti ini, PPh pasal 21. Ketika penerima penghasilannya adalah pegawai, itu ada dibagi dua, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tetap, dasar penghitungannya adalah seperti tarif pasal 17 pada umumnya, yaitu penghasilan itu dikurangi PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak dikali tarif pajak PPh pasal 17, yaitu 5%, progresif 5%, 15, 25 dan 30. Jadi untuk pegawai tetap itu tarif dasar perhitungannya adalah PPh pasal 17. Tarif PPh pasal 17. Untuk pegawai tidak tetap itu dibagi lagi untuk yang penghasilannya diterima bulanan dan harian. Biasanya untuk pengelolaan dana bos itu kemungkinan yang sebagian besar yang saya temui adalah pegawai tidak tetapnya diberikan honor harian seperti misalnya Bapak dan Ibu menggunakan jasa untuk bersih-bersih, tapi bukan yang berbentuk badan hukum, kan? Berbentuk orang pribadi, menggunakan jasa perorangan untuk bersih-bersih itu, atau jasa tukang untuk memperbaiki sekolah. Itu ketika penghasilannya diterima harian, pemotongan pajaknya adalah dengan penghasilan brutonya. Penghasilan bruto itu penghasilan hariannya, misalnya di gaji harian 150.000, penghasilan brutonya 150.000, mendapatkan PTKP harian 450.000. Jadi ketika penghasilan hariannya di bawah 450.000 itu tidak ada pajak yang dipotong. Dan biasanya jarang juga ada pegawai harian yang dibayar di atas 450.000 per hari. Jadi itu lebih mudah untuk Bapak dan Ibu mengingatnya. Ketika penghasilan hariannya di bawah 450.000 itu tidak perlu memotong pajaknya. Bagaimana bila penghasilan hariannya di atas 450.000? Jika penghasilannya di atas 450.000, pada suatu hari dia mencapai 4,5 juta, itu bisa penghitungannya dikurangkan PTKP harian. Untuk PTKP harian ini
dikali berapa hari pegawai tersebut bekerja. Untuk yang ketika ada pegawai harian yang penghasilannya ternyata di atas 10 juta, setelah dikumulatif di atas 10 juta itu menggunakan tarif PPh pasal 17, yaitu penghasilan brutonya dikali 5%. Nanti jika mungkin Bapak dan Ibu ada yang kurang jelas mengenai pemotongan ini, kita bisa diskusikan di akhir sesi ini Bu ya. Nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bisa dicatat dulu nanti pertanyaan yang akan ditanyakan. Saya lanjut kembali. Pasal 21 juga ada pemotongan yang bukan pegawai. Jika tadi adalah khusus untuk pegawai, tetap dan tidak tetap, ini untuk yang bukan pegawai. Bukan pegawai dibagi menjadi yang berkesinambungan, tidak berkesinambungan, dan komisaris. Sepertinya tidak ada penggunaannya dari dana bos. Dalam 1 bulan ada dalam 1 bulan itu mendapatkan lebih dari 1 penghasilan. Maksud saya dalam 1 bulan dalam 1 bulan ada lebih dari 1 kali penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut. Untuk yang tidak berkesinambungan itu hanya dalam 1 bulan itu memperoleh 1 kali penghasilan saja. Untuk yang berkesinambungan itu cara pemotongan pajaknya adalah dari penghasilan brutonya, penghasilan yang diperoleh dikurangi PTKP. PTKP penghasilan tidak kena pajak. PTKP ini disesuaikan dengan status wajib pajaknya, seperti masih single atau sudah menikah sudah punya anak, itu berbeda PTKP-nya. Itu bisa dilihat di daftar PTKP. Jadi penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanannya dikali dengan tarif pajak 5%. Untuk yang tidak berkesinambungan itu menggunakan norma penghasilan dari penghasilan yang diperoleh itu dikali 50% dulu. Misalnya penghasilannya yang diperoleh adalah 1 juta, itu dikali 50% dulu untuk memperoleh penghasilan netonya 100.000. 50% dari 1 juta 500.000. Setelah itu dikali tarif pajak 5%. Perbedaannya hanya di sini pengurangnya yang berkesinambungan, pengurangnya adalah PTKP, yang tidak berkesinambungan adalah menggunakan norma penghasilan neto 50% dari brutonya. Lanjut dulu Bapak Ibu ya. Untuk PPh pasal 21 juga ini pemotongan pegawai. Untuk pensiunan saya kira tidak ada dana bos yang digunakan untuk membayar pensiunan, tapi untuk pengetahuan saja, jadi untuk pensiunan pemotongan pasal 21-nya mengacu pada PP 68 tahun 2009, dan yang berkala itu menggunakan penghasilan neto, tarifnya penghasilan neto dikurangi PTKP dikali 5%, hampir sama sebenarnya. Nah, dan untuk peserta kegiatan kemungkinan ada menggunakan dana bos, itu adalah cara perhitungan PPh pasal 21-nya dari penghasilan brutonya langsung dikali tarif pajak 5%. Jadi tidak ada pengurangan. Berapapun penghasilan bruto yang diperoleh itu langsung dikali tarif pajak 5%. Untuk pasal 21 kode pajak dan jenis setorannya itu menggunakan 411
hampir mirip dengan yang PPN. Jangan sampai salah, kalau PPN itu 411211. PPH pasal 21 411121 100. Mungkin sepintas itu dulu Bapak dan Ibu saya terangkan mengenai kewajiban perpajakan bendahara dana BOS. Untuk lebih jelasnya, jika ada pertanyaan mungkin bisa Ibu tanyakan di seksi diskusi setelah penyampaian materi dia materai oleh teman saya.